Di Amerika, ada seorang wanita bernama Lida Trueblood dan suaminya yang bernama Robert. Sayangnya, setelah beberapa tahun mereka menikah, suaminya ini harus meninggal gara-gara penyakit tipes. Lida yang kesepian, akhirnya mutusin buat nikah lagi sama pria yang bernama William. Nah, sayangnya, si William ini meninggal juga gara-gara flu. Abis itu, Lida nikah lagi sama si Harlan. 3 bulan kemudian, dia meninggal juga gara-gara demam. Di titik ini, orang-orang ini mulai mikir nih, kayaknya si Lida ini pembawa sial deh. Karena siapapun yang menikah sama dia, ujung-ujungnya itu bakalan mati, teman-teman. Lalu ada satu orang lagi yang nekat buat nikahin Lida. Namanya itu Edward Meyer. Tapi naas, Edward juga meninggal secara misterius. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa mereka semua bisa meninggal sejak nikah sama si Lida? Apakah emang si Lida ini pembawa sial, terkutuk, penyihir, atau ada hal-hal lain yang bisa diungkapin pakai logika? Aku akan ceritain kasus misterius ini ke kalian semua. Teman-teman, ini dia kasus Lida Trueblood, The Black Widow. Karena yang menakutkan itu bukan hantu, teman-teman ya, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Lida Trueblood lahir di 16 Oktober 1982 di Catonsville, Missouri, Amerika Serikat. Dia ini lahir dari keluarga miskin. Ayah dan ibunya seorang petani kacang yang banting tulang pagi sore buat menghidupi ke-11 anak-anaknya. Karena di sini tempatnya itu sepi, aksesnya jauh, dan jarang ada yang mau beli hasil tani mereka, keluarga ini akhirnya mutusin buat pindah ke kota yang lebih rame nih. Kota yang jadi pusat perdagangan bernama Twins Falls. Tapi sayangnya, ya ternyata nggak ada bedanya. Bibit yang mereka jual, kacang-kacang yang mereka jual, ternyata kalah saing sama pedagang-pedagang yang lain. Ujung-ujungnya, ya gitu-gitu aja kondisi keluarganya. Sementara bapak dan ibunya ini kerja di ladang kacang, ya. Lida ini punya satu impian, teman-teman. Satu impian yang juga jadi impian banyak orang, yaitu kaya raya. Dia pengen banget tuh tinggal di rumah mewah, punya mobil mahal, punya barang-barang branded, yang dimana itu semua itu mustahil buat orang tuanya. Ibunya juga sering ngomong gini nih, "Neng, kita itu orang miskin, udah jangan mikir kejauhan. Bisa makan aja udah syukur." Tapi emang semangatnya si Lida ini gak pernah pudar, teman-teman ya. Di dalam benaknya itu, dia masih percaya, lu bisa jadi kaya, Lida. Kelak lu pasti jadi orang kaya. Punya impian kaya raya sih boleh-boleh aja, teman-teman ya. Kita juga kerja tuh pengennya banyak duit, cuma kan kita kerjanya yang halal-halal aja ya. Jalan kaya si Lida ini, teman-teman nih, semakin dia terobsesi jadi kaya, semakin parah juga dia menghalalkan segala cara buat mencapai tujuan itu. Sampai-sampai dia tega ngilangin nyawa orang, teman-teman. Di umur 19 tahun, Lida akhirnya menikah sama Robert Dolly yang juga sama-sama dari keluarga petani. Karena belum punya rumah, mereka akhirnya numpang sama kakaknya Robert yang bernama Edward Dolly. Jadi satu rumah ini isinya bertiga doang tuh ya. Ada si Robert, si Lida, sama kakak iparnya nih. Ini sih definisi ipar adalah maut ya, teman-teman ya. Nah, kenapa aku bilang maut? Bukan karena si Lida selingkuh ya sama kakak ipar ya, bukan. Tapi si Lida ini bener-bener membawa maut ke kehidupan mereka, teman-teman. Literally maut ya, mati gitu. Ceritanya tuh gini. Dari pernikahan mereka, Lida akhirnya melahirkan anak perempuan yang mereka kasih nama Lorraine. Waktu lagi jalan-jalan di taman sama si Lorraine, Lida disamperin sama sales asuransi. "Bu, ibu kan sayang ya sama anaknya. Jadi gini Bu, kami punya asuransi jiwa. Maaf, kita kan umur gak ada yang tahu ya Bu ya. Amit-amit misal si bapak kenapa-napa atau meninggal, nanti dari asuransi kami bisa dicairin Bu sebesar $2.000. Nah, biasanya ibu-ibu dengar kayak gini kan, gak tertarik Mbak, atau maaf Mbak gak tertarik gitu kan. Nah, si Lida beda nih pikirannya teman-teman nih. Dia malah dapat ide kalau kayaknya ini deh cara aku bisa jadi kaya. Dari sini dia bujuklah suaminya serta kakak iparnya buat pakai asuransi jiwa. Awalnya mereka sebenarnya nolak, tapi karena pada waktu itu tuh kedokteran itu nggak secanggih sekarang ya, masih banyak banget tuh orang-orang yang mati mendadak, teman-teman. Entah itu dia karena flu, tipes, emah. Jadinya mereka berdua tertarik buat pakai asuransi jiwa. Takut-takut juga kan kalau COVID mendadak nggak ninggalin apa-apa. Setelah Robert dan kakaknya ini join, hidup mereka berjalan seperti biasa nih, teman-teman nih. Bertani, ya kan, jualan, nyetor tiap bulan ke asuransi. Sampai suatu ketika tiba-tiba si Edward masuk rumah sakit. Kata dokternya, penyakitnya ini parah banget. Dia kritis dan gak ada kemungkinan buat sembuh. Dengar kabar kayak gini,
Para keluarga berkumpul tuh di rumah sakit buat nyemangatin si Edward. Mereka bawa karangan bunga, bawa buah-buahan, dan hadiah-hadiah kecil. Tapi di momen yang menegangkan ini, cuma Robert dan Lydia doang nih yang gak ada di sana. Anehnya, mereka berdua malah sibuk warawiri ngurus polis asuransinya si Edward. 2 hari kemudian, tepatnya di 12 Agustus 1915, Edward pun meninggal dunia, teman-teman. Kata dokter, penyebab kematiannya adalah keracunan makanan. Atas kematiannya, Robert dan si Lydia mendapatkan polis asuransi jiwa sebesar 2.000 US dollar, teman-teman, atau hampir 1 miliar rupiah di tahun 2025. Di depan keluarga, mereka nangis-nangis nih. Kenapa harus Edward? Kenapa cepet banget dia pergi ninggalin kita? Padahal dalam hatinya, yes. Bayangin ya, 1 miliar teman-teman masuk ke kantong mereka. Seketika Robert dan Lydia nih hidup bergelimang harta nih. Mereka tidur di antara tumpukan uang yang hampir menuhin gubuk mereka. Tapi naas, di momen bahagia ini, anak mereka, si Lauren, yang umurnya masih 2 tahun, meninggal gara-gara minum dari air sumur yang kotor. 3 minggu kemudian, giliran si Robert nih yang jadi korban berikutnya. Malam itu, Robert makan makanan yang udah disediain sama si Lydia. Tanpa sepengetahuannya, ternyata makanan itu udah diracun. Awalnya, Robert cuma ngerasain pusing, lemes, badannya panas. Nah, begitu kondisinya makin ngedrop, Lydia malah nambahin dosis racunnya yang bikin Robert sering muntah, diare, kejang, dan dehidrasi parah. Sampai akhirnya, dia meninggal dunia. Di sini, dokter sama sekali nggak tahu ya kalau Robert itu diracun ya. Karena racun yang dikasih sama si Lydia, gejalanya itu sama persis kayak penyakit tipes. Yaitu yang tadi tuh yang gue sebutin ya. Ya pusing, lemes, muntah, diare gitu kan. Jadinya setelah Robert meninggal, dokter ngisi akte kematiannya sebagai meninggal akibat tipes, teman-teman ya. Lagi-lagi ya, uang 1 miliar dari asuransi jiwanya masuk lagi ke kantongnya si Lydia yang tadinya buat makan aja susah, baju compang-camping, tinggal di gubuk, sekarang mendadak jadi OKB. Beli baju mahal ya kan, beli tas mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Pokoknya hidupnya itu berubah 180 derajat, teman-teman, setelah tahu ada yang namanya asuransi jiwa. Nah, di pikirannya si ular ini, wih, gampang banget ya dapet cuan ya. Tinggal cari suami, daftarin asuransi, terus buang aja tuh mereka semua. Akhirnya mulailah dia cari mangsa baru dan ketemu sama pria bernama William McHavel, seorang sales di toko mobil. Nah, di awal pertemuan, Lydia ini udah ngebet banget nih ngajakin nikah. Udah, kita nikah aja yuk. Aku sih nggak suka ya pacaran lama-lama. Dengar omongan kayak gitu, si William gak curiga, teman-teman. Karena pertama, Lydia itu cantik ya. Udah gitu dia kaya, asetnya itu di mana-mana. Jadinya si William tuh mau aja tuh terima tawarannya. Dan sebaliknya, apakah si Lydia cinta sama William? Jelas enggak, teman-teman ya. Niat dia cuma buat ya asuransi jiwa itu. Di Juni 1917, mereka pun akhirnya melangsungkan pernikahan, teman-teman. Suatu hari, setelah mereka nikah, Lydia udah gercep banget nih ngajakin William buat daftar asuransi. Yang, aku takut kamu kenapa-napa deh. Mending kita sama-sama daftar asuransi yuk. Karena lagi bucin-bucinnya, William langsung hayu aja tuh kan join ke asuransi kan. Gak tanggung-tanggung ya. Dia bahkan pakai asuransi yang kalau dicairin nilainya itu 5.000 US dollar atau 1,6 miliar rupiah. Gimana kagak ijo matanya si cewek ular satu ini ya. Setelah mereka menikah, lagi-lagi si Lydia ngelakuin hal yang sama ke suaminya, yaitu diracun, disuguhin ya kan, sok-sokan jadi istri yang perhatian gitu. Kamu mau dimasakin apa? Masakan aku enak loh. Enak matamu ya kan. Diracun lagi nih suaminya nih pakai racun yang sama dan gejala yang sama. Awalnya William kena demam, teman-teman. Badan dia lemes, batuk, flu. 1 tahun pernikahan mereka, William akhirnya meninggal dunia. Kata dokter, dia meninggal akibat flu. Seneng lagi kan ular satu ini kan. Jadi pada nggak tahu tuh ya, dari keluarganya si William, keluarganya si Lydia, sampai dokternya pun taunya tuh meninggal gara-gara flu. Yang padahal ya diracun sama istri durhaka ini. Tapi ya aku rasa di sini Lydia itu agak kecewa sih, teman-teman ya. Kayaknya dia agak ngamuk nih di sini nih. Karena setelah William meninggal, gercep lah dia itu kan cairin asuransi suaminya. Di bayangannya tuh
Woi, 1,5 M cuy, bisa beli rumah lagi nih ya kan, nambah lagi nih koleksi tas mahalku nih ya kan. Begitu dia datengin itu kantor asuransi, Mbak, aku mau cairin asuransi suamiku dong Mbak. Nih surat-surat kematiannya. Tar dulu. Punten, mohon maaf, tar dulu nih ibu nih. Masalahnya dari awal bikin asuransi, suami ibu kagak nyetor-nyetor nih bu. Jadi kita nggak bisa nyairin 1,5 M itu. Buset, di situ si Lida langsung lemes tuh ya kan. Beneran nggak bisa mbak, nggak bisa bu, mohon maaf. Lu rasain tuh ya si Lida ya. Dia udah jungkir balik ngurusin William, pura-pura cinta, pura-pura sayang. Cuma dapet hikmahnya doang teman-teman ya, mohon maaf. Setelah usahanya dia sia-sia, dia cabut lagi berburu mangsa yang lain. Kali ini korbannya bernama Harlan Lewis. Tanpa babi bu, tanpa cacicu. 6 bulan setelah kematian si William, Lida akhirnya nikah lagi sama si Harlan nih. Tapi nggak tahu kenapa tuh teman-teman ya, aku juga bingung ya. Di sini tuh si korban-korbannya itu kayak kecintaan banget sama si Lida nih. Mereka nggak tahu background keluarganya gimana, nggak tahu tetek bengek kayak gimana. Sekali ketemu langsung aja tuh mereka mau diajak nikah gitu. Tapi ya nggak salah juga sih ya. Karena kalau kita lihat fotonya, si Lida itu emang cantik banget teman-teman ya. Mukanya itu proporsional, bibirnya tipis, senyumannya manis. Cowok mana coba yang gak kepincut kan? Pantesan di pikirannya si Harlan tuh, aku beruntung sekali bisa menikahi wanita cantik dan berhati mulia seperti Lida Trueblood. Kenyataannya, 4 bulan setelah mereka menikah, Harlan ini meninggal dunia teman-teman. Kata dokter, dia meninggal gara-gara peradangan usus. Dan ya yang sama-sama kita tahu ya, dia pasti udah diracun sama si Lida gitu. Setelah Harlan dikubur, si Lida acting nangis-nangis di pemakamannya. Suamiku, kenapa kamu tega ninggalin aku? Dia peluk aja itu makamnya ya kan. Besoknya dia langsung foya-foya keliling komplek pakai mobil baru. Tetangganya yang ngeliat ini, itu si ibu Lida beli mobil baru ya? Iya teh, dia bisa gitu gara-gara asuransi suaminya tahu. Hah? Asuransi? Iya teh, dapat 1 M. Hah? 1 M? Waduh, jangan-jangan. Nah, di sini tuh orang-orang udah pada mulai curiga tuh teman-teman. Dan omongan itu sampai ke kupingnya si Lida nih. Karena dia takut ketahuan, akhirnya dia kabur dari situ dan pindah ke Idaho. 1 tahun kemudian, dia dapat korban baru lagi bernama Edward Meyer. Dia ini adalah seorang peternak yang lumayan terkenal di kota ini teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena si Edward ini tangannya enteng banget nih kalau soal duit nih. Dia itu gak segan-segan buat minjemin atau ngasih duit ke orang-orang. Siapa aja tuh orang yang butuh pinjaman duit, pasti dia kasih. Pokoknya orang itu baiknya keterlaluan. Beda banget nih sama si Lida nih ya. Ibarat madu sama racun nih. Beneran racun. Udah sama si Edward ini sering sedekah, sering bagi-bagi duit pula. Jadinya orang-orang ini banyak yang sayang sama dia nih. Setelah Lida dan Edward menikah, nih percaya nggak ya? Besoknya, bukan seminggu, bukan sebulan, pas besok harinya setelah menikah, Lida udah ngajuin polis asuransinya Edward yang kalau dicairin nilainya hampir 3 M teman-teman. Gila nggak? Nggak habis pikir sama ular satu ini ya. Tapi untungnya pengajuan ini ternyata ditolak sama agen asuransinya teman-teman. Dalam hatinya si Lida tuh, apes. Dari sini dia akhirnya kepikiran nih, rencana gua gagal. Gimana ya cara gua lepas dari si Edward ya? Gak lama dari situ, Edward jatuh sakit nih teman-teman nih. Dia masuk ke rumah sakit setelah ngadain pesta makan malam yang dihadirin sama teman-temannya Edward dan si Lida. Curiga nggak kalian nih? Dimana ada si ular ini pasti ada yang mati gitu ya. Tapi di sini untungnya Edward ini masih selamat nih teman-teman nih. Dokter juga udah bilang kondisinya itu mulai membaik. Tapi tiba-tiba setelah Lida datang menjenguk, kondisi si Edward malah balik lagi jadi ngedrop nih. Makin hari kondisinya ini makin parah sampai akhirnya meninggal dunia teman-teman ya. Penyebab resminya lagi-lagi penyakit tipes. Di pemakamannya, orang-orang ini udah pada mulai curiga nih sama Lida nih kan. Karena dia sama sekali nggak nangis teman-teman. Dia cuma nonton kayak orang bosen gitu. Cepetan kek, nggak kelar-kelar deh, ini pemakaman lama banget. Lah ini suaminya baru meninggal loh. Wah dia nggak beres nih. Rasa nggak pedulinya si Lida bikin orang-orang satu kampung itu jadi curiga teman-teman. Maka dari itu mereka semua akhirnya mendesak polisi buat ngelakuin uji tes laboratorium. Dan hasilnya adalah
tubuhnya ditemukan jejak racun yang bernama arsenik, teman-teman, dengan dosis yang cukup banyak untuk membunuh seekor kuda. Dari hasil penemuan ini, polisi langsung ngelakuin pencarian gila-gilaan buat si Lida. Mereka sampai nyebarin beritanya lewat koran dan radio. Seorang wanita di Idaho telah meracun suaminya. Pelakunya bernama Lida Trueblood. Orang-orang, itu masih Lida. Mati lagi tuh lakinya. Berita tersebut sampai ke kuping seorang ahli kimia bernama Earl Dooley, yang ternyata juga sepupu dari suami pertamanya si Linda, yaitu Robert Dooley. Wah, di sini tuh kayak bener-bener berasa kayak Tuhan telah menulis skenario gimana si Linda bisa ketangkep gitu ya. Pokoknya lancar banget tuh ya. Dari mulai si Edward ini orang yang dicintai masyarakat ya kan, terus mendesak ke polisi, beritanya nyampe ke ahli kimia yang juga sepupu dari suami pertamanya. Dan setelah dia dengar berita itu, Earl mencoba buat menyelidiki sisa-sisa muntahan yang udah kering di rumahnya si Robert. Dan hasilnya ditemukan jejak racun arsenik. Untuk penyelidikan lebih lanjut, dia langsung melapor ke polisi untuk segera ngelakuin penggalian makam. Nah, begitu makamnya ini digali dan dibuka, Earl beserta seluruh polisi yang bertugas kaget ngelihat jasadnya si Edward dan Robert Dooley masih dalam keadaan utuh, teman-teman. Gak ada dekomposisi, gak terurai, gak ada belatung, dan gak ada bau busuk. Karena faktanya, racun arsenik yang dipakai sama si Lida, selain buat ngeracun, ada kandungan formalinnya yang bikin jasad itu jadi awet, teman-teman. Selain itu, mereka juga nemuin jejak arsenik di perabotan rumahnya si Lida. Dari bukti-bukti yang ditemukan, udah jelas kalau mereka ini lagi mengejar pemberantai mengerikan bernama Lida Trueblood. Untungnya, gak lama dari situ, Lida berhasil diringkus di Hawaii lagi santai sama suami barunya. Atau bisa dibilang korban selanjutnya gitu ya, yang bernama Paul Southard. Dari kejahatannya ini, Lida dihukum penjara selama 10 tahun di penjara negara bagian Idaho. Kenapa cuma 10 tahun? Karena cuma di kasus Edward doang nih yang terbukti kalau dia pelakunya. Sedangkan sama suami-suami yang sebelumnya, polisi belum bisa nemuin bukti apa-apa. Nah, sekarang kan si ular ini kan udah ketangkep ya kan, udah di penjara nih. Apakah kasus sampai situ doang? Tentu enggak, teman-teman ya. Karena Cegil ini atau si cewek gila ini berulah lagi nih, teman-teman nih. Begitu dia di penjara, dia memanfaatkan kecantikannya, kemolekan tubuhnya, dan mulut manisnya itu buat ngerayu sipir penjara. Dia request gini nih, "Abang, abang." Geli banget. "Abang, abang, boleh nggak aku dicariin gergaji sama spray yang panjang banget?" Ngedenger rayuan maut itu, dengan gobloknya si sipirnya ini nurut, teman-teman ya. Dari barang-barang itu, dia potong itu jeruji besi itu, dan dia terjun pakai spray yang dia ikat panjang jadi tali tuh. Anjay, nggak disangka-sangka ya kan? Selain beracun, si Lida juga bisa jadi Jackie Chan gitu, teman-teman ya. Setelah dia kabur, dia mencoba buat ganti nama jadi Fern ya, dan ngelamar jadi ART dari keluarga kaya bernama Harry. Untungnya, sebelum si Lida melancarkan aksinya itu, dia berhasil ditangkap lagi di rumahnya Harry. Dia dibawa ke penjara yang super duper ketat dengan pengawasan 24 jam di Idaho. Macam teroris deh itu ya. Karena kasus kabur ini, hukumannya ditambah dari 10 tahun jadi 20 tahun. Nah, setelah masa hukuman ini selesai, dia bebas berkeliaran dan memulai hidup baru sebelum akhirnya meninggal di supermarket gara-gara serangan jantung di usia 65 tahun, teman-teman. Itu dia tadi kisah Lida Trueblood yang tega ngeracun suaminya demi duit asuransi. Nyari duit itu emang susah ya, teman-teman ya. Apalagi di kondisi negara kita yang lagi kayak gini. Alhamdulillahnya kita masih sanggup kerja halal, nggak nyopet, nggak nyuri, nggak ngebegal, nggak ngebunuh. Yakin aku, pasti di luar sana tuh saking kepepetnya, mereka tuh bisa tega bunuh orang loh demi duit. Karena yang menakutkan itu bukan hantu, teman-teman ya, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.